Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Ikhwah fillah rahimakumullah. Kembali lagi dalam konten Aku Bangga Jadi Islam. Kali ini saya akan menjelaskan tentang gerakan penginjilan atau gerakan pemurtadan yang seperti biasanya ya, selalu yang disampaikan Laboratorium Sains Kristologi adalah sesuatu yang tidak banyak orang tahu. Jadi karena ini sifatnya masih tidak banyak orang tahu, makanya kita sampaikan supaya mudah-mudahan bisa menjadi wawasan tambahan bagi antum semua, para aktivis dakwah, para kaum muslimin ya, apapun golongannya, dari manapun antum itu berasal ya, dan dimanapun berada. Jadi gerakan penginjilan itu atau pemurtadan yang terjadi zaman dulu dengan sekarang tentu berbeda. Kalau zaman dulu kita tahu ya, wah namanya kalau orang Kristen mau memurtadkan orang Islam itu pasti caranya melalui bagi-bagi Indomie, ada Indomie mau berkah misalnya ya. Alah paling melulu dengan cara gerakan bakti sosial. Jadi selalu kegiatan penginjilan itu disangkut pautkan dengan ekonomi ya. Yang murtad itu adalah orang-orang yang miskin. Yang murtad itu adalah orang-orang yang lapar ya. Itu dulu. Tapi sudah berubah. Wajah penginjilan sudah bermetamorfosa menjadi jauh lebih canggih dan menyesuaikan dengan eranya. Kalau era dulu ya begitu caranya ya, dengan cara bagi-bagi Indomie, bakti sosial, santunan dan sebagainya. Dan itu cukup berhasil. Ada juga sampai sekarang masih dilakukan, tapi sudah sedikit. Kenapa? Biaya yang mereka keluarkan banyak, ya kan, untuk mencukupi kebutuhan orang-orang miskin yang murtad itu kan nggak sedikit. Tetapi kemudian feedbacknya sedikit. Ketika mereka sudah di stop bantuannya, mereka banyak yang balik lagi jadi Islam gitu ya. Kemudian malah mereka jadi Kristen KTP gitu ya. Sehingga gereja juga mulai jenuh dengan cara-cara lama. Nah sekarang ada cara baru yang up to date yang sesuai dengan era digital ini ya. Contohnya seperti yang dilakukan oleh channelnya Christian Prince di YouTube. Itu yang dilakukan oleh Christian Prince ini adalah metode penginjilan yang aktual yang up to date. Eranya adalah era digital dengan menggunakan media YouTube ya. Kemudian dia membuat orang itu terkesima ya, tertarik dengan tampilannya yang seolah-olah dia pintar bahasa Arab, hafal hadis, Quran, ayat Quran ya. Kemudian dia bisa menjelaskan tentang Islam. Nah kemudian dia tampilkan banyak sekali orang-orang Islam yang murtad, yang hafal Quran katanya murtad, katanya lah ya. Kemudian yang masih dari Timur Tengah banyak yang sudah pada murtad, jadi Kristen menerima Yesus dengan cara-cara yang ajaib. Nah ini yang dilakukan Christian Prince ini metode gerakan baru yang sangat populer dan mulai disukai nampaknya. Nah ihwafillah rahimakumullah, sesungguhnya di balik itu semua memang ada konsepnya ya. Mereka melakukan segala sesuatu tentu ada konsepnya. Jadi terkonsep, terorganisir, itulah sifat para misionaris. Jadi dalam dunia penginjilan itu ada dua cara. Yang namanya penginjilan tekstual dan penginjilan kontekstual. Penginjilan tekstual itu adalah penginjilan yang ya ini ya, zaman dulu door to door yang menyampaikan kabar gembira tentang kerajaan Allah dengan menyampaikan ayat-ayat dalam Bible. Jadi Bapak, mohon maaf ini ya, selamat pagi. Saya datang ke sini untuk menyampaikan berita gembira pada Bapak dan keluarga. Boleh saya minta waktu sebentar? Saya akan menjelaskan kabar gembira itu apa ya. Ya, kemudian diskusi dialog ya. Nah, ini kami sampaikan Pak, ada beberapa ayat di dalam Alkitab kami yang luar biasa bagus, yang barangkali bisa menghibur Bapak dan keluarga. Nah, dibacakanlah ayat-ayat itu. Nah, itu metode penginjilan tekstual. Nah sekarang sudah tidak laku, sekarang cara-cara itu sudah banyak ditinggalkan. Sekarang ada metode penginjilan baru namanya kontekstualisasi Injil. Jadi Injil ini tidak dipahami secara tekstual saja, tapi juga secara kontekstual. Kontekstual itu apa? Kontekstual itu menyesuaikan eranya, menyesuaikan zamannya, menyesuaikan kebutuhan yang terjadi di zaman tersebut, di wilayah itu ya, dan sebagainya. Nah ada ayatnya ikhwafillah, dasarnya itu ya. Dasar untuk melakukan penginjilan kontekstual ya di era milenial, di era digital yang dilakukan para misionaris itu ada dalam kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 20.
Di sini Paulus sebagai penulis kitab Korintus ini mengatakan seperti ini. Demikianlah bagi orang-orang Yahudi, aku akan menjadi seperti orang Yahudi supaya aku dapat memenangkan orang yang Yahudi. Kemudian bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Kemudian bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku juga akan menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, ayat ini kalau mau dipanjangin, ini seperti Christian Prince mengaplikasikan ayat ini secara kontekstual. Maka kalau aku ketemu sama orang-orang Islam, aku akan seperti orang Islam, walaupun aku ini bukan Islam, supaya aku dapat memenangkan orang Islam. Perhatikan ayatnya ya. Jadi Paulus mengatakan, ya, demikianlah bagi orang Yahudi, aku akan pura-pura seperti orang Yahudi, supaya aku dapat memenangkan orang Yahudi. Endingnya adalah memenangkannya. Memenangkan ini apa? Memenangkan ini adalah membaptisnya. Karena tujuan akhir dari penginjilan, ya, goalnya itu adalah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu adalah tujuan akhir, finalnya, ya, goalnya. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, ya, ada dalam Matius pasal 19 dan 20 yang disebut ayat amanat agung, juga ada dalam Markus 16 ayat 15. Jadi goal dari penginjilan adalah dibaptis. Nah, supaya orang bisa dibaptis, ini harus ada prosesnya. Maka dia melakukan cara-cara kontekstualisasi. Ya, kalau dia bertemu dengan orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, maka aku akan pura-pura seperti mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, kalau dia ketemu sama orang Islam, maka dia akan pura-pura seperti orang Islam, supaya aku dapat memenangkan orang-orang Islam. Maka jangan kaget sekarang para murtadin itu bercasing tetap menggunakan atribut-atribut Islam. Kalau dia seorang dari Timur Tengah, maka walaupun dia sudah jadi Kristen, dia sudah jadi pendeta, dia akan beratribut menggunakan gamis, menggunakan serban seperti ala orang-orang Arab. Kenapa? Karena dikatakan ini adalah budaya. Jadi walaupun saya sudah murtad, saya jadi Kristen, saya tetap pakai ini. Nah, itu adalah kontekstualisasi Injil. Jadi bagaimana dia bisa menyampaikan Injil, tapi tidak dibenci. Kenapa? Karena dikira orang yang akan diinjili, dikiranya orang yang akan dijadikan sasaran untuk dimurtadkan ini, dia ini adalah kawan itu ya. Maka jangan heran kalau ada orang-orang Kristen di sekitar kita, dia fasih sekali berbahasa seperti orang Islam. Namanya Petrus, namanya Yohanes. Tapi kalau ketemu, Assalamualaikum Pak Haji. Wah. Kalau kemudian dijak ngobrol ya, gimana kabarnya Pak Petrus? Alhamdulillah baik. Ya. Nanti siang kita kerja bakti ya Pak Yohanes. Ya, insya Allah Kristen. Tapi dia fasih bahasa secara Islam. Bahkan mohon maaf, ya, seolah-olah dia ini seperti orang yang sangat toleran gitu ya. Pak, kalau kerja bakti misalnya di RT, Pak, mohon maaf Pak, bagi yang muslim ini kan sudah waktunya sholat. Bapak sholat lah, kan saya nggak enak gitu ya. Jadi seolah-olah kalau perlu dia gelarin sajadahnya, ya. Kemudian dia kalau perlu dia tuntun sampai ke masjidnya, diantar sampai ke masjidnya, ya. Seolah-olah dia sangat paham tentang Islam, sangat care tentang kepada orang-orang Islam, ya, dan ini akhirnya orang-orang seperti ini tidak dimusuhi. Nah, inilah yang sekarang terjadi. Orang-orang Islam itu lebih akrab berkasih sayang dengan orang-orang Kristen ketimbang sama orang Islam sendiri. Kalau sama pendeta sama orang Kristen, wah luar biasa, diundang Natal suruh sholawatan, datang sholawatan di gereja ketika Natal. Ketika Natal tiba diundang sama orang Kristen untuk mengisi acara, kemudian melantunkan lagu-lagu Islam ya, hadroh, datang dia. Masya Allah. Jadi ini sangat aneh. Kenapa? Itu tadi, karena mereka merasa Kristen ini bukan ancaman lagi. Ketika orang Kristen mengatakan, saya ini bukan orang kafir loh, saya ini kan punya agama, saya ini Kristen, kenapa orang Islam menyebut saya kafir? Akhirnya mereka, iya ya kalau gitu kasihan, kita harus mempertimbangkan perasaan orang Kristen. Sementara perasaan saudara muslimnya tidak pernah dia urusin, tidak pernah dihargain. Sama muslim sengit, sama orang Islam benci, sama orang sesama muslim justru saling olok-olokan dan lain sebagainya. Tapi kepada orang kafir justru saling berkasih sayang. Nah, inilah keberhasilan dari misi kontekstualisasi Injil. Dengan begitu akhirnya Islam dan Kristen ini mulai ya bercampur, berbaur gitu ya. Dianggap bukan ancaman, dianggap ini kawan, dianggap ini adalah
sesuatu yang positif, yang baik, wah toleransinya orang Kristen ini tinggi, luar biasa, dewa. Ya, tidak sadar, dia tidak tahu kalau ternyata si Kristen ini sedang melaksanakan misi-misi yang disebut kontekstualisasi Injil ini. Pelan, mulailah dia digeserkan akidahnya, mulai disimpangkan akidahnya, mulailah dia sedang digiring untuk dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini keberhasilan dari Christian Prince dan banyak misionaris-misionaris yang melaksanakan gerakan penginjilan tadi ya, kontekstualisasi Injil yang ada dalam kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 20. Maka ihafillah rahimakumullah, berhati-hatilah kita ya. Karena apa? Allah nggak mungkin salah dalam Al-Quran mengatakan walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tatabi'a minatahum ila akhir ayat. Nggak mungkin Allah itu mengatakan kita suruh hati-hati. Yahudi Nasrani tidak akan pernah ridho pada kita sampai kita mengikuti milah mereka. Masa iya Allah bohong? Masa iya Allah itu radikal? Ini ayat radikal nih. Berarti Allah radikal itu yang berfirman. Masa ini ayat intoleran, coba bayangkan. Saking akrabnya kita sama orang kafir, saking akrabnya kita sama orang Kristen, malah kita menuduh Quran itu radikal, menuduh saudara muslim kita itu radikal, menuduh sesama muslim itu intoleran. Padahal orang yang intoleran itu adalah orang-orang yang mau ya ikut campur dalam urusan ibadat orang lain. Natal kita ikutan, Natal kita datang, Natal bahkan kita ikut mengisi acara di dalamnya. Itulah orang-orang intoleran. Dia tidak menghargai ibadat orang lain, tapi dia justru mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka mudah-mudahan ikhwafillah rahimahullah, dengan yang saya sampaikan ini ya, kita semua jadi tahu dan lebih terbuka dan lebih kemudian waspada, sehingga kita sama-sama mulai dari sekarang wajib untuk mengkampanyekan aku bangga menjadi Islam ya. Dengan demikian insya Allah kita akan bisa lebih berhati-hati menjaga akidah diri kita, keluarga kita, dan saudara muslim kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat informasi ini ya. Sekali lagi tetap semangat untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.